Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 147. Di bawah kendali Skydream Ichewong, Huo Yuhao akan memadukan cincin jiwa ini ke lengan kirinya. Setelah kultivasinya mencapai tingkat yang sesuai, Skydream Ichewong kemudian akan melepaskan kekuatan dorongan cincin jiwa, dan itu akan menjadi cincin jiwa 100.000 tahun. Proses ini tentu bisa dikenal sebagai fusi cincin jiwa pertama dari jenisnya. Setelah bergabung dengan cincin jiwa ketiganya, akumulasi kultivasi Huo Yuhao juga mulai berlaku sekarang setelah dia mengatasi kemacetannya. Kalajengking es batu giok dan tulang jiwa beruang Dark Golden Teroclaw Bear, keduanya sangat kuat, telah membawa manfaat besar bagi penanaman Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Wang Dong juga tidak berhenti pada kultivasi mereka, dan emas kehidupan juga telah menyehatkan tubuh Huo Yuhao. Jadi ketika teknik surga misterius menerobos, kekuatan jiwanya meletus dalam gelombang kekuatan yang luar biasa. Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan jiwanya masih melonjak bahkan ketika dia mencapai peringkat 31. Hanya sekali dia mencapai peringkat 32 dia merasakan tingkat peningkatan stabil, tetapi itu tidak berhenti meningkat sampai dia mencapai puncak peringkat 32. Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate, yang sangat berbeda dari tuan jiwa biasa. Di peringkat 30, kepadatan kekuatan jiwanya terasa lebih besar daripada kebanyakan penguasa jiwanya. Penatuamu telah memperingatkannya beberapa waktu lalu bahwa peningkatan kekuatan jiwanya akan melambat secara signifikan begitu dia mencapai peringkat 30. Jika seorang guru jiwa biasa telah mendapatkan 2 tulang jiwa dengan cara yang sama seperti yang dia miliki, itu tidak akan mengejutkan bagi mereka untuk meningkatkan 4 atau 5 peringkat setelah mereka mendapatkan cincin ketiga mereka. Meski begitu, Huo Yuhao masih senang dikejutkan dengan keuntungannya. Ini jelas merupakan awal yang baik mengingat kultivasi sulit yang akan ia miliki di masa depan. Diperlukan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikan semuanya, yang masih jauh lebih cepat daripada biasanya yang membutuhkan jiwa master untuk bergabung dengan cincin jiwa. Begitu dia menyelesaikan fusi dan hendak bersantai, Eye of Destiny-nya tiba-tiba mulai bertindak. Dia segera tegang lagi, ketika mata mulai memancarkan kekuatan serap. Apa ini? Apakah Eye of Destiny menyerap kekuatan spiritualnya seperti yang Electrolux sebutkan sebelumnya? Itulah yang sebenarnya terjadi, itu terjadi bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Tenangan patah yang ia dapatkan dari singa emas bermata 3 dengan cepat dikumpulkan dan ditarik pergi, bersama dengan kekuatan spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa lubang telah menusuk di laut spiritualnya, dan kekuatan spiritualnya mengalir keluar dengan cepat. Proses itu pada gilirannya memperkuat hubungan antara dia dan Eye of Destiny. Eye of Destiny menyedot kekuatan spiritualnya dengan kekuatan yang begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa mencoba untuk menolaknya. Bahkan menghilangkan sedikit pun asal spiritualnya. Untungnya, proses ini tidak membuatnya kesakitan. Tenangan dari singa emas bermata 3 melintas di benaknya sekali lagi, kali ini tampak jauh lebih jelas. Semuanya mulai berubah dengan aneh. Dia bisa merasakan perubahan yang tak terlukiskan di laut spiritualnya, seolah-olah sebagian darinya telah ditarik pergi dengan kekuatan spiritualnya. Kesadarannya tampak seperti melompat dari satu sisi ke sisi lain ketika sepotong asal spiritualnya memasuki mata takdir. Segalanya tampak terjadi dalam sekejap, tetapi rasanya seperti butuh selamanya. Ketika ia akhirnya terbangun dari kultivasinya, matahari muncul secara perlahan di timur. Huo Yuhao tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke timur. Ketika dia melakukannya, ungu yang melintas di langit tampak lebih cerah dari sebelumnya. Kehangatan baru memenuhi matanya, dan dia terkejut menemukan bahwa matanya telah dipelihara oleh cahaya ungu yang telah membasahi mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya, merasa sedikit pusing. Setelah memfokuskan kembali dirinya, dia membuka matanya untuk menatap tepat di atas matahari terbit. Dan semua yang dilihatnya tampak berbeda dari sebelumnya. Tak terhitung bintik cahaya, yang sebagian besar berwarna keemasan, melayang di udara. Seluruh dunia tampaknya telah meledak dengan warna. Matahari tidak menyilaukan sama sekali,
tetapi dia tidak bisa memastikan apakah warnanya merah atau emas. Ini. Semua yang baru di depan Huo Yuhao menghilang ketika pikirannya goyah. Mata ketiganya menutup sendiri, meskipun baru saja dibuka. Semuanya kembali normal begitu dia membuka kembali matanya. Namun, dia masih terkejut dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Eye of Destiny telah memberinya perspektif khusus. Dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa semuanya masih normal ketika dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam mata rohnya. Jika dia menggunakan keterampilan jiwa, kekuatan-kekuatan spiritualnya yang meningkat akan ditampilkan. Kekuatan spiritualnya tampaknya telah berubah setelah dia menyuntikkannya ke dalam Eye of Destiny. Tampaknya ada beberapa bentuk hubungan antara laut spiritualnya dan lautan spiritual kedua mata nasib, karena kekuatan rohaninya langsung habis pada kecepatan yang menakutkan. Huo Yuhao segera mencoba menggunakan deteksi spiritualnya. Dia terkejut, menemukan bahwa dibutuhkan 4 kali lebih banyak kekuatan jiwa untuk melepaskan keterampilan jiwa melalui mata takdirnya. Melakukan hal itu juga menghabiskan sepertiga dari kekuatan rohaninya, terlepas dari kenyataan bahwa deteksi spiritual tidak terlalu memengaruhi jiwa atau kekuatan rohaninya. Namun, manfaat yang didapatnya sama besarnya dengan biaya, dan sama mengejutkannya ketika dilepaskan melalui mata takdir, deteksi spiritualnya mencakup 3 kali area yang biasanya. Itu bisa mencapai hingga 600 meter. Meskipun sepertinya 3 kali lipat area efek tidak akan menebus 4 kali lipat dari biaya, itu tidak terjadi. Ini berarti bahwa mata rohnya dapat menampilkan kekuatan ledakan yang luar biasa ketika ia melepaskan keterampilan jiwa dengan mata takdirnya. Mata rohnya memiliki tingkat yang setara dengan tingkat budidaya 4 cincin, meskipun ia hanya memiliki 3 cincin, yang meningkatkan kemampuannya dengan seluruh kelas. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa mereka tidak dapat digunakan terlalu sering, karena biayanya terlalu besar. Menggunakan sok spiritualnya sekali akan mengambil 40% dari kekuatan jiwanya, sementara menggunakannya 2 kali akan membuatnya pingsan. Mata Spirit dan Ice Jade Empress Scorpion masih memiliki celah kekuatan, karena Ultimate Ice. Sementara mata roh adalah jiwa tubuh, itu belum mengalami kebangkitan kedua. Di sisi lain, Ultimate Ice bahkan tidak bisa ditangani oleh para master jiwa body sect yang telah melalui kebangkitan kedua mereka. Permaisuri es sepenuhnya lebih unggul dari mata roh, meskipun hanya memiliki 1 cincin jiwa. Peran mata roh lebih bersifat tambahan, dan mendukung kemampuan bantu dan kontrol. Namun, semuanya telah berubah sekarang bahwa ia memiliki mata takdir. Mata takdir sangat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan daya ledak mata rohnya. Huo Yuhao masih belum menemukan semua yang Eye of Destiny mampu lakukan. Tapi setelah mendapatkan cincin jiwa ketiganya, Eye of Destiny, dan Dark Golden Terror Claw, Huo Yuhao pasti bisa menyaingi leluhur jiwa berdering 4 tanpa bantuan Wang Dong. Dan bukan sembarang leluhur jiwa, tetapi leluhur jiwa dari Akademi Shrek. Yuhao, datang ke sini, suara lembut Penatuamu terdengar di telinganya, menyentaknya karena keterkejutannya. Dia dengan cepat memasuki paviliun Dewa Laut, dan datang ke kamar Penatuamu. Guru, apa ini? Huo Yuhao tertegun ketika dia melihat Penatuamu, tetapi Penatuamu tidak menjelaskan apapun kepadanya. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Huo Yuhao berbicara lebih jauh. Katakan padaku bagaimana perasaanmu. Saya percaya Anda tidak hanya menyerap cincin jiwa Anda, mengingat Anda telah lama bermeditasi. Apakah Anda menyadari bahwa ini sudah pagi ketiga sejak Anda kembali ke paviliun Dewa Laut? Petik 2. Apa? Huo Yuhao terkejut, rasanya tidak banyak waktu berlalu. Ceritakan padaku tentang perubahan yang mata takdir ini bawa kepadamu. Saya penasaran. Tidak ada banyak hal tentang kemampuan master jiwa yang bisa membuat Penatuamu penasaran lagi. Huo Yuhao jujur, dan menggambarkan perubahan pada Penatuamu. Namun, dia masih menyembunyikan soal mata kehidupan. Bagaimanapun, itu melibatkan Electrolux, dan mata ketiganya akhirnya memiliki latar belakang yang sah di belakangnya. Penatuamu berpikir sejenak setelah Huo Yuhao selesai. Dia berkata, ini sangat mirip dengan perubahan yang terjadi ketika jiwa tubuh terbangun untuk yang kedua kalinya, tetapi peningkatan kekuatanmu bahkan lebih besar. Anda harus menganalisis kecemerlangan di balik kata, takdir, di mata takdir. Menerima kekuatan dari Kaisar Bis bukanlah hal yang sederhana. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan belajar dari Fan Yu selama 3 hari, lalu kembali dan berkultivasi dengan saya selama 3 hari. Wang Yan kemudian akan memberi Anda pelajaran teoritis tentang guru jiwa selama 1 hari. Anda harus bekerja selama 7 hari seminggu tanpa hari istirahat. Anda juga tidak perlu kembali ke halaman luar.
Anda hanya perlu mengikuti ujian kemajuan setiap tahun. Petik 2. Huo Yuhao sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi tahu bahwa penatuamu melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya. Tidak masalah. Penatuamu berkata, kamu bisa pergi sekarang. Pergi dan temukan Fan Yu dulu, aku sudah memberitahunya bahwa dia bisa memulai rencana prajurit Ultimate Soul Tool Departemen. Kamu akan belajar bersama Heke itu. Petik 2. Guru, bagaimana dengan Wang Dong? Huo Yuhao bertanya. Penatuamu menjawab, dia tidak memiliki banyak minat pada alat jiwa. Jangan khawatir, dia akan tetap di Paviliun Dewa Laut untuk berkultivasi bersamaku. Saya juga akan mengawasi kultivasi Anda bersama. Anda akan kembali ke Paviliun Dewa Laut setiap malam untuk berkultivasi dengannya. Petik 2. Ya guru. Penatuamu membuka matanya perlahan dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan lembut namun tegas. Yuhao, kamu harus memasuki kondisi perkembangan yang cepat mulai sekarang. Memiliki jiwa bela diri pamungkas tidak hanya menandakan masa depan cerah Anda, itu juga berarti bahwa Anda membawa tanggung jawab yang berat di pundak Anda. Dalam 2 tahun, Anda akan melanjutkan ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul untuk pertukaran 3 tahun. Saya harap Anda akan memiliki seperangkat keterampilan khusus Anda sendiri begitu tiba waktunya untuk turnamen duel Master Jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental. Kami sedikit ketat waktu, tetapi waktu tidak di pihak saya. Ikatan antara kekaisaran di benua itu rapuh. Kekaisaran matahari bulan telah menunjukkan tanda-tanda bergerak, sekte tubuh telah muncul kembali, dan... Petik 2. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Huo Yuhao dengan serius. Kemampuanmu untuk mendapatkan kekuatan takdir Kaisar Bis menunjukkan bahwa takdir telah memilihmu. Masa depan Anda bukan hanya tentang melindungi Akademi Shrek dan merevitalisasi Tangsek. Ini juga tentang memastikan perdamaian dan stabilitas benua. Jika Anda dapat mengingat kata-kata saya dan bersedia melakukan yang terbaik, itu akan menjadi suatu kehormatan untuk menjadi guru Anda. Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Huo Yuhao merasa hatinya menjadi berat ketika dia mendengar kata-kata penatuamu, meskipun itu bukan karena kata-kata atau nada penatuamu. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Guru, bagaimana tubuhmu? Penatuamu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, saya baik-baik saja. Di usia saya sudah belajar untuk menerima kebenaran yang tidak menyenangkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerah pada tubuhku yang sakit asalkan itu berarti aku bisa melindungi Shrek Academy hanya untuk 1 hari lagi. Petik 2. Huo Yuhao ingin menambahkan kata-katanya, tetapi dihentikan oleh penatuamu. Ayo, setiap detik penting bagimu sekarang. Saya sudah memberitahu Fan Yu. Sekarang setelah Anda menyerap cincin jiwa Anda akan belajar darinya selama 3 hari, dan memulai siklus kultivasi mingguan Anda. Petik 2. Huo Yuhao menatap mantap pada penatuamu, lalu membungkuk padanya. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Perasaan jika kesedihan muncul di benaknya setelah dia dengan hati-hati menutup pintu untuk penatuamu. Huo Yuhao jauh lebih peka terhadap hal-hal sekarang karena ia memiliki mata takdir. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kehidupan penatuamu sedang menurun. Kemungkinan dia tidak akan hidup melewati 1 tahun. Selain itu, ini adalah penurunan alami yang tidak bisa dihentikan. Huo Yuhao berdiri diam di luar pintu penatuamu selama 10 detik, sebelum perlahan berbalik dan meninggalkan Paviliun Dewa Laut. Ketika penatuamu menatapnya dengan serius sebelumnya, dia memiliki pandangan harapan yang tak terlupakan di matanya. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuat penatuamu bahagia adalah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Penatuamu mengungkapkan senyum samar di dalam kamarnya. Dia bergumam, Nak, tekanan ini mungkin datang kepadamu terlalu dini, tapi aku tidak punya pilihan, karena aku tidak punya banyak waktu tersisa. Dia belum memberitahu Huo Yuhao tentang Ma Xiao Tao karena dia ingin Huo Yuhao berkultivasi tanpa gangguan. Huo Yuhao tidak bisa terbang, jadi dia hanya bisa naik feri untuk meninggalkan Pulau Sigat. Tidak akan merepotkan begitu dia mencapai kultivasi 4 cincin, yang akan memungkinkan dia untuk menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk berkeliling. Dia kembali ke halaman luar setelah melewati permukaan danau yang luas. Kesedihan Huo Yuhao telah menghilang, dan motivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menggantikannya. Setelah membuang semua pikirannya yang tidak masuk akal, Huo Yuhao bergegas ke area pengujian alat jiwa, mencapainya segera setelah dia melewati Shrek Plaza. Dia melihat Fan Yu berdiri di pintu menuju area pengujian alat jiwa tepat ketika dia tiba. Guru, Huo Yuhao bergegas maju. Fan Yu dengan tegas menganggukkan kepalanya dan berkata, ikuti aku.
Article